Pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan wawasan kepada Bapak Ibu, mungkin lain substansi mungkin belum paham ya, ada yang belum paham tentang pendampingan UMKM. Nah, seperti kita ketahui, UMKM itu di Jawa Timur sangat banyak ya Bapak Ibu, bahkan data statistik dari BPS Jawa Timur itu untuk UMKM di Jawa Timur sekitar 829.000 jumlahnya. Nah, dari situ kita memberikan bimbingan kepada mereka untuk mendapatkan izin edar. Oke, silakan Mbak. Ya, jadi UMKM itu sendiri merupakan tulang punggung perekonomian negara ya Bapak Ibu, juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja sangat banyak. Makanya dari itu kita harus selalu mendampingi mereka untuk bisa mendapatkan izin edar. Kenapa yang disasar adalah UMKM? Bukan pabrik besar ya. Kalau pabrik besar itu mereka sudah punya konsultan sendiri ya. Jadi kalau UMKM itu biasanya kebanyakan ibu rumah tangga, kemudian ada di pedesaan seperti itu. Nah, sekarang ini semua itu by system Bapak Ibu. Jadi apabila kita tidak selalu mendampingi, mereka akan bingung seperti itu. Nah, setiap produk pangan olahan, obat tradisional, dan kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia ini kan wajib memiliki izin edar. Kemudian produk yang diedarkan itu harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi atau khasiat atau kemanfaatan. Jadi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi atau khasiat itu tidak hanya didapatkan dari keamanan bahan bakunya, tetapi juga dari persyaratan sarananya bagaimana, apakah memenuhi syarat, apakah sarananya tersebut misalnya denahnya sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kemudian bagaimana hygiene sanitasi. Nah, itu selalu kita pantau khususnya untuk UMKM. Kemudian sarana produksi pangan olahan, obat tradisional, dan kosmetik ini wajib menerapkan cara pembuatan yang baik. Jadi kalau untuk pangan olahan, istilahnya ada CPPOB ya, jadi cara produksi pangan olahan yang baik. CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, sedangkan CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, tugas dan fungsi dari Balai POM Surabaya ini kan memberikan pendampingan ya. Nah, kita juga punya inovasi ya Bapak Ibu terkait pendampingan ini, yaitu untuk pangan olahan kita punya Gempur Jatim yang tahun kemarin sudah mendapatkan prestasi top 45 sebagai inovasi dari Kemenpan. Jadi Gempur Jatim itu singkatannya Gerakan Mengawal Usaha Pertumbuhan Rakyat Jawa Timur. Jadi ini khusus untuk pangan olahan. Kemudian untuk OT itu ada Sipotra, yaitu Sinergitas Pembinaan dan Pengawasan Obat Tradisional. Kemudian ada Jatim Glowing, ini untuk kosmetik ya. Jadi singkatannya Jawa Timur Global Cosmetic World Marketing. Seperti itu, lanjut Mbak. Ya, bagaimana tata cara registrasi pendampingan? Boleh dilanjut lagi, Mbak. Nah, untuk produk pangan ini ya, jadi semuanya tidak hanya produk pangan, pemilik sarana itu harus mempunyai NIB. Nah, atau nomor izin berusaha. Ini bisa didapatkan melalui sistem OSS RBA atau online single submission yang berbasis resiko. Nah, pemilik sarana harus mendaftarkan, harus punya akun di situ, kemudian memasukkan data-datanya. Dan yang paling penting juga pemilik sarana harus mempunyai NPWP yang valid. Artinya valid itu
tidak hanya mempunyai NPWP, tetapi juga rutin dan disiplin mengirimkan pajaknya ya, laporan pajaknya setiap tahun. Karena kalau tidak rutin itu akan terkunci sistemnya itu. Jadi tidak akan lanjut lagi, tidak akan bisa lanjut lagi. Nah, kemudian setelah mendapatkan NIB, mempunyai NPWP, kemudian melengkapi dari data-data, dokumen, dan lain sebagainya, kemudian pelaku usaha ini mendaftarkan di sistem e-sertifikasi. Jadi kita punya e-sertifikasi.pom.go.id, di situ juga pelaku usaha harus mendaftarkan akun, kemudian melakukan upload dokumen seperti dokumen SOP, panduan mutu, kemudian dana bangunan, dan sebagainya. Nah, untuk pangan olahan ini setelah masuk ke kita, ke Balai POM Surabaya, jadi langsung masuk ya untuk Jawa Timur itu langsung ke Balai POM Surabaya, akan dievaluasi oleh teman-teman sertifikasi. Kalau memenuhi syarat dari dokumen tersebut, maka akan bisa diterbitkan sertifikat IPC PPOB atau izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Seperti itu. Jadi, tetapi kalau tidak memenuhi syarat, artinya dokumennya tidak lengkap, akan dikembalikan ke pelaku usaha. Itu juga by sistem semua. Nah, kalau udah memenuhi syarat akan terbit IPC PPOB melalui sistem e-sertifikasi tersebut, jadi bisa di-download oleh pelaku usaha. Nah, kemudian setelah mendapatkan IPC PPOB, pelaku usaha bisa mendaftarkan nomor izin edar ke sistem e-registrasi.pom.go.id kita, dengan melengkapi data-data dari produknya. Jadi untuk NIE ini harus satu produk ya, satu produk untuk satu NIE. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak Ulfa. Ya, hampir sama juga dengan dengan pangan olahan ya. Untuk kosmetik ini juga sama, jadi harus punya NIB. Nah, perbedaannya untuk kosmetik ini harus ada ACC denah dulu. Nah, kita juga di sertifikasi ini membuka konsultasi denah untuk pelaku usaha UMK ya Bapak Ibu. Jadi pelaku usaha bisa melakukan email dulu untuk konsultasi denah langsung ataupun by email. Kemudian setelah denah itu sudah rapi, mereka akan mengajukan persetujuan denah ke pusat. Seperti itu. Kemudian apabila denah itu telah disetujui, maka pelaku usaha dapat membangun industrinya atau sarananya. Nah, setelah itu setelah mendapatkan persetujuan denah, kemudian sudah membangun, maka kami akan melakukan audit ke sarana. Oh iya, saya lupa. Yang tadi untuk pangan olahan, yang UMK, tidak perlu melakukan audit sarana dulu. Jadi sudah terbit IPC PPOB dulu untuk pangan ya. Baru sarananya diaudit dalam waktu 1 tahun setelah IPC PPOB terbit. Nah, bedanya untuk pabrik besar pangan olahan itu harus diaudit dulu sebelum IPC PPOB-nya terbit. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kosmetik ini udah diaudit sarananya, akan terbit sertifikat CPKB. Dan pelaku usaha dapat mendaftarkan atau mendapatkan izin edar ya. Kalau kosmetik ini namanya notifikasi. Seperti itu. Lanjut, Mbak Ulfa. Ya, tahapan pendampingan. Lanjut, Mbak. Ya. Tahapan pendampingan untuk
produk pangan ini yang pertama pendaftaran. Jadi kita sudah membuka ya untuk semua komoditi, produk pangan, kosmetik, OT itu sudah ada pendaftarannya, sudah di-share juga di IG-nya Balai POM Surabaya kalau nggak salah 27 Januari. Nah, mereka ada syarat-syaratnya ya Bapak Ibu untuk mendaftar ini, nanti bisa dilihat. Kemudian akan ada seleksi dari kami ya. Kemudian akan diumumkan siapa saja yang bisa ikut program pendampingan ini. Kemudian kita akan mengadakan BIMTEK ya. BIMTEK ini biasanya dilakukan secara daring karena supaya bisa mencakup semua wilayah dari pemilik sarana. Kemudian setelah BIMTEK kita adakan gap assessment, apakah ya yang masih kurang yang mana, seperti itu. Kemudian akan kita lakukan pendampingan CPPOB. Ya. Yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita akan melakukan audit sarana CPPOB. Dan kita juga akan melakukan sampling pengujian yang kita khusus pangan olahan ya Bapak Ibu. Ini juga kuotanya juga terbatas, jadi tidak semua bisa ditampung, dan ini pengujiannya gratis dibantu oleh teman-teman pengujian. Kemudian juga ada pendampingan registrasi ya. Pendampingan registrasi ini dibantu oleh teman-teman pusat Bapak Ibu. Jadi Direktorat Registrasi Pangan Olahan mereka datang ke Surabaya, kemudian kita mengundang UMK-UMK yang sudah siap untuk registrasi NIE-nya. Jadi kayak jemput bola gitu, teman-teman. Sehingga pada saat pendampingan registrasi ini bisa langsung mereka cepat mendapatkan nomor izin edar pada saat itu juga. Kalau pendampingan CPPOB itu kita melakukan DESIP CPPOB itu mendatangi daerah-daerah, kita bekerja sama dengan MPTSP atau Dinas Penanaman Modal, kemudian kita akan melakukan bimbingan langsung apa yang kurang-kurang dari persyaratan UMK tersebut. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Ya, ini tadi kriteria untuk pangan olahan ya. Jadi produk pangan yang wajib MD atau SNI. Jadi di luar daftar PIRT ini bisa dilihat di peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018. Di situ ada produk pangan yang wajib MD atau SNI dan yang PIRT seperti apa. Jadi kalau untuk pangan olahan yang masa izin edarnya di bawah 7 hari, dan itu tidak perlu memakai izin edar baik itu MD ataupun PIRT. Nah, kemudian ini yang kedua, terdapat ruang pengolahan tertutup terpisah dari kegiatan rumah tangga. Jadi syarat untuk mendapatkan MD itu adalah dapur dari sarana itu harus terpisah dengan dapur rumah tangga, tidak boleh menjadi satu. Kemudian memiliki aset di luar tanah bangunan kurang dari 5M. Kalau ini opsional ya, merupakan produsen produk khas daerah. Kemudian ini tadi sudah NIB dan berkomitmen mengikuti semua tahapan. Lanjut, Mbak Bulpa. Ya, ini sama juga untuk OT ya. Untuk OT sama, tapi kami masih belum mengadakan des seperti pangan olahan karena mengingat obat tradisional ini masih sangat sedikit ya. Jadi masih kita bisa jangkau tanpa melakukan des IPCPPOB ataupun melakukan pendampingan registrasi langsung. Lanjut, Mbak. Ini kriteria untuk OT startup obat tradisional, jadi pemula ya, yang belum memiliki sertifikat CPOTB tahap 1, kemudian diutamakan yang memiliki NIB, kemudian UMKOT yang telah memiliki NIE namun belum memiliki sertifikat CPOTB tahap 1. Kemudian asetnya di bawah 10 miliar. Lanjut, Mbak.
Untuk kosmetik sama ya Bapak Ibu. Bedanya kalau kosmetik ini saat ini belum masuk ke sistem e-sertifikasi, jadi langsung ke sistem OSS, tapi aduh, putus aku ya. Langsung di OSS, tapi ini sudah ada apa namanya wacana persiapan untuk kosmetik ini masuk di sistem e-sertifikasi. Lanjut Mbak. Lanjut Mbak Ulfa. Ya. Sama ya syaratnya dari untuk pendampingan kosmetik ini. Lanjut lagi Mbak. Nah, fasilitasi pendampingan. Lanjut. Ya, biaya pendampingan, biaya audit, dan biaya uji produk ini tidak ada apa namanya free ya. Jadi kita tidak memungut biaya apapun kecuali biaya uji ini karena kuota terbatas ya. Jadi kita harus memilah apa yang bisa disetujui untuk diuji. Untuk biaya registrasi ini ada untuk MK ini diskon 50% ya. Jadi pelaku usaha nanti akan mengirimkan email ke pusat menulis untuk permohonan 50%. Jadi sudah ada formatnya juga. Lanjut Mbak. Lanjut Mbak. Ya, untuk target outputnya, ya jadi untuk pangan olahan atau produk pangan target utama yaitu UMK itu bisa menerapkan CPPOB. Putus. Suara saya putus-putus ya? Enggak, Bu. Lancar kok. Oh, nggih. Terima kasih, Bu. Jadi UMK itu bisa menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik tentang baik itu hygiene sanitasi, kemudian terbit izin penerapan CPPOB dan terbit NIE. Kemudian untuk obat tradisional terbit sertifikat CPOTB tahap 1. Jadi kalau untuk CPOTB dan CPKB itu ada tahap 1 ya, tahap 1, tahap 2 dan seterusnya. Kemudian terbit NIE. Untuk kosmetik yang pertama itu terbit persetujuan DENA, kemudian terbit sertifikat CPKB, terbit notifikasi ya, notifikasi untuk kosmetik itu bisa untuk UMK produk kosmetik ataupun mereka yang import ya, yang import ataupun yang maklun ke pabrik tertentu. Dan juga terbit rekomendasi. Lanjut Mbak Ulfa. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa sedikit menambah wawasan Bapak Ibu semua, mungkin juga bisa diinfokan ke saudara, teman, tetangga yang sedang membuka usaha UMK pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.